أشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما. Biasa itu pembacaan suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Hakim Yazid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan masaniya taghshamu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min had. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan kepada Anda yang faham, Anda yang membaca dan semua yang mendengarkan. Perhiasan kita yaitu kajian ini yang disampaikan oleh Dewa Ustaz yang berada sedang kembali pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa radallahu ta'ala bi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu adzim. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, dan keluarga Bapak Enzo yang hadir di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada kita semua kebahagiaan di pagi hari ini. Dalam bahasa Ustaz Ishaq itu subuh ceria. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan di pagi hari ini menjadi bagian amal soleh yang di setiap langkah kita
pada saatnya nanti Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban kita. Pada saat kita sehat, apa yang kita lakukan dengan kesehatan kita? Pada saat kita cukup, apa yang kita lakukan dalam kecukupan kita? Pun barangkali pada saat-saat kita ada hal-hal yang kadang-kadang kurang begitu nyaman dalam kehidupan kita menurut perasaan kita. Walaupun kadang-kadang kita tahu bahwa itu yang terbaik untuk kita semua. Ibu dan bapak sekalian, semoga Allah tetapkan iman dan Islam kita semua. Ibu-ibu, bapak dan saudara sekalian, pagi hari ini ada sebuah tema kecil yang berjudul Panggilan Sang Maha Rahman. Ya ayyuhalladzina amanu, yang tertuang di dalam surah Al-Baqarah. Jadi oleh karena ibu-ibu yang barangkali ada Al-Quran, yang barangkali kebetulan membawa handphone, monggo dibuka handphonenya sehingga kita bisa bersama-sama membuka Al-Quran pada surah Al-Baqarah, di mana sekilas kita pada pagi hari ini akan melihat ada 10 yang dicanangkan, tetapi barangkali paling tidak hanya ada 5 hal aja yang bisa kita bahas di pagi hari ini, sekilas saja tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menampakkan betapa sayangnya Allah kepada kita dalam berbagai ungkapan-ungkapan yang muncul untuk kebaikan kita. Ketika seorang ayah sayang kepada anaknya, maka sapaannya berbeda. Ketika seorang ayah agak kurang enak kepada anaknya. Seorang suami yang menyapa istrinya dalam penuh kasih sayang terasa oleh kita beda sapaannya. Pun demikian sebaliknya, ibu dan bapak sekalian, bahwa apa yang dikatakan oleh seorang istri menyapa suaminya dan sesama kita itu akan berbeda. Bagi kita hamba Allah Subhanahu wa taala, di setiap yang kita ungkapkan itu akan memberikan dampak positif, dampak negatif, bergantung kepada bagaimana kita menyampaikannya. Oleh karenanya pagi hari ini sekali lagi bersama-sama mau dibuka surah Al-Baqarah, di mana surat Al-Baqarah itu merupakan surat yang kedua kita ketahui. Al-Baqarah diberi nama Al-Baqarah oleh Rasulullah sendiri. Jadi nama-nama surat itu adalah nama yang memang disampaikan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini namanya Al-Fatihah, yang ini namanya Al-Baqarah, yang ini namanya Al-Imran, dan seterusnya. Yang kalau ditelusuri oleh para ulama, bahwa nama Al-Baqarah itu tertuang dalam sebuah cerita singkat tentang seekor sapi. Nama binatang kok ada dalam Al-Quran, subhanallah. Bagi Allah gak apa-apa. Sebab di balik itu ada hal yang luar biasa bermanfaat buat kita semua. Ibu dan bapak sekalian, pada zaman itu, di zaman Nabi Musa, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih seekor kambing, seekor sapi, ternyata yang disuruh ngeyel. Nah, kengeyelan itu yang harus kita ikuti bersama, harus kita pahami bersama, bahwa ternyata banyak bertanya itu kadang-kadang merepotkan kita. Menjadi pelajaran berharga buat kita semua. Ini tertuang di dalam
Surah Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala meminta masyarakat pada saat itu di zaman Nabi Musa untuk menyembelih seekor sapi. Ibu dan bapak sekalian, mudah-mudahan pagi hari ini kita bisa mendapatkan beberapa hal yang bisa bermanfaat untuk kehidupan kita, yang akan tergambar pada bagian awal surat-surat Al-Baqarah itu, yang dimulai dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Ada beberapa ayat yang dimulai dengan itu. Nah, pagi hari ini kita membuka Al-Quran, kita mencoba menelusuri sedikit tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Ibu dan bapak sekalian, dibaca yuk bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. Ya ayyuhalladzina amanu. Mudah-mudahan potongan ayatnya sudah hafal, karena ini potongan ayat ini ada di 5 ayat ke depan dan 5 ayat selanjutnya, jadi seluruhnya ada sekitar 10 ayat di bagian Al-Baqarah. Sama-sama dari ya ayyuhalladzina amanu, dibaca ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Mari sekali lagi. Ya ayyuhalladzina amanu. Stop. Ibu dan bapak sekalian, ini adalah panggilan dari Allah, sapaan Allah yang diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang beriman. Yang merasa tidak beriman, nggak usah gubris ini, nggak apa-apa. Sebab ini, ayat ini menjelaskan diperuntukkan khusus kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Ayo kita tanya dulu sebentar, hati kita ini apakah masih merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala? Ibu dan bapak sekalian, pagi hari ini kita renungkan sebentar, apakah ketika kita mengucapkan kata ya ayyuhalladzina amanu, ada satu keyakinan di hati bahwa Allah Subhanahu wa taala merekam dan mendengarnya, yang di setiap huruf dari kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu akan menjadi sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat penting yang akan mengubah perjalanan hidup kita sekarang di dunia, terlebih-lebih kelak di akhirat nanti. Yang pertama, apakah kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala? Ibu dan bapak sekalian yang di ruangan ini, apakah bapak ibu hari ini, pagi hari ini, di tempat ini, hati kita masih merasa dilihat Allah? Masih bapak ibu? Yakin? Di hati kita, apakah kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala? Masih. Bapak ibu sekalian, ketika kita mengucapkan kata ya ayyuhalladzina amanu, apakah merasa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Masih bapak ibu? Ya Allah ya Rabb, ucapkan dalam hati kita masing-masing, alhamdulillah. Kehadiran kita, langkah kita dari rumah ke tempat ini, langkah kita dari berbagai tempat yang ada di tempat ini, ada di tempat ini, ibu dan bapak sekalian, Allah Maha melihatnya. Ini yakinkan.
Dasar dari Allah memberikan pahala kepada kita. Dasar dari Allah menyelesaikan segala persoalan hidup kita. Dasar dari Allah Subhanahu wa taala memberikan segala macam fasilitas hidup sekarang di dunia ini atau kelak di akhirat nanti, berawal dari keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat kita. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar kita. Ibu dan Bapak sekalian, ini yang disebut dengan dasar pangkal keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Ya Allah ya Rabb, kalau seorang ayah atau seorang ibu bilang kepada anaknya, wahai anakku yang aku sayangi, jangan bilang begitu ya. Jangan berkata begitu, Kak, baik nah. Kalau ada tamu, bilangnya gini ya. Kalau ada yang mengucapkan salam, jawab waalaikumsalam. Lalu tamunya bertanya, nah ayah ibu ada? Jawab ya nak, maaf bapak, dari siapa? Dari mana? Ayah ibu kebetulan sedang pengajian. Di mana? Di Masjid Antapa. Di mana itu? Di Binangun. Anak diajari itu dengan ungkapan nah. Ibu dan bapak sekalian, lebih dari itu, seorang ayah, seorang ibu akan bertanya kepada anaknya, sayang, Allah ya Rabbi. Ungkapan yang menunjukkan kasih sayang. Di muka bumi ini, hamba Allah yang paling berharga, yang paling istimewa segala-galanya adalah hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu. Manusia yang paling mulia, terhormat, segalanya diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aspek kehidupannya, mulai dari berbicara. Masya Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang? La taqulu ra'ina. Ternyata berbicara saja diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah mengatur kita? Sebab Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berbagai kebaikan dalam rumah tangga. Ketika seorang suami menyapa istrinya dengan penuh kasih sayang. Ketika seorang istri menyapa suaminya dengan penuh kasih sayang dan ridha. Ketika seorang anak yang tinggal bersama dengan orang tuanya, sementara ayah bundanya kadang-kadang bersikap seperti anak kecil, kadang-kadang sering pelupa, kadang-kadang kurang jelas pandangan matanya. Dan ketika anak itu berbicara sebaik-baiknya kepada ayah dan ibunya, karena merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala turun kepada keluarga itu, turun kepada rumah tangga itu. Kenapa? Karena di rumahnya ada seorang ibu, ada seorang ayah yang menjadi orang tua yang sudah mulai rentak. Lalu anaknya berlaku baik kepada orang tua itu. Baiknya kenapa? Bukan agar diberikan warisannya, bukan agar dilimpahkan segalanya dari apa yang dimiliki orang tuanya kepadanya. Tidak. Tapi landasan utamanya adalah karena setiap yang diucapkan, setiap yang dilakukan, setiap yang diperbuat, bahkan mengatakan, bapak ini, ibu ini, mengatakan itu aja, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan ya. Wahai seluruh anak manusia di muka bumi ini,
khusus yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, la taqulu, jangan kau berbicara. Maksudnya Ibu dan Bapak sekalian, dari sini saja kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala tentang berbicara. Allah Subhanahu wa taala berpesan, jaga lisan baik-baik. Rasulullah SAW menyampaikan pada kita semua, salamatul insan fi hifdil lisan. Bahagia dan sengsara seorang hamba Allah Subhanahu wa taala bergantung. Ini kata Rasulullah. Tadi sudah baca syahadat? Sudah. Asyhadu an la ilaha illallah. Mari. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibu dan bapak sekalian, kita sudah bersyahadat, sudah bersaksi, sudah merasa yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita, bahwa Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang dijadikan oleh Allah sebagai utusan Allah menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Untuk kata Rasulullah, engkau berbicaralah yang baik, sebab kalau tidak kau akan bermasalah. Berbicara dengan keluarga kita, berbicara dengan tetangga kita, berbicara dengan anak-anak kita di sekolah, berbicara dengan Pak RT, Pak RW, berbicara dengan imam kita, berbicara dengan siapapun di muka bumi ini yang kita gunakan lisan kita dalam bentuk suara ataupun dalam bentuk tulisan di handphone kita. Ibu dan bapak sekalian, ayat ini pada ayat yang ke-104 Allah Subhanahu wa taala ternyata menata kita, mengatur kita dalam berbicara. Satu, kita oleh Allah Subhanahu wa taala yang beriman diingatkan oleh Allah, hati-hati, jaga kau berbicara. Sejak berbicara dengan Rasulullah, artinya berbicara dengan para ulama. Kalau sahabat Rasul kita sudah jauh, tapi setidaknya kita dengan sahabat Rasulullah SAW berhati-hati kita, karena beliau Rasulullah itu adalah sahabat Rasul, itu adalah orang-orang yang mengikuti Rasul. Yang pertama dalam berbicara. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 153. Ini semua di Al-Baqarah. Mohon maaf ibu dan bapak sekalian, kita buka nanti di rumah, monggo silakan. Surat Al-Baqarah 104, surat Al-Baqarah sekarang 153. Kalimatnya juga sama. Betapa Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Innallaha ma'as-sabirin. Ibu dan bapak sekalian, kita baca bersama-sama dengan segala keikhlasan kita. Semoga nambah pahala kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. Ya ayyuhalladzina
amanusta'inu bis sabri wassalah. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis sabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Ibu dan bapak sekalian, jazakumullah. Di tengah-tengah kita ada Pak Danang, ada Pak Apur, serta keluarga dari Permata Hijab. Mudah-mudahan setiap jangkau langkah kita menjadi kebaikan buat kita semua. Biasanya ada yang dari Curug Bening, dari mana itu? Ada yang jauh-jauh datang ke sini. Ibu dan bapak sekalian, panggilan Allah dengan kalimat Ya ayyuhalladzina amanu dalam surah Al-Baqarah yang kedua 153 adalah Ista'inu bis sabri wassalah. Allah Subhanahu wa taala membuka jika perjalanan hidupmu merasa kurang nyaman. Allah Subhanahu wa taala membuka permohonan apapun bentuk permohonannya. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum minta kepada siapapun di muka bumi ini, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dahulukan. Tiba-tiba anak kita kok minta maaf sama tetangga. Ya Allah, ya Rabb. Gimana bu, bapak rasanya? Nak, mau apa sih kamu ke tetangga ke sana? Ibu, saya pengen nasi goreng bu. Kamu minta pada siapa? Kepada bude di tetangga. Loh, kok begitu? Kok minta sama ibu dulu? Ya Allah, ya Rabb. Ibu dan bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kebutuhan kita. Kita mau apa? Kita ingin apa? Apa yang ada di hati kita, di benak kita? Allah Subhanahu wa taala amat sangat mengetahui. Ini adalah dasar iman kita. Ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terbersit di benak kita, apa yang terlintas di hati kita, sekecil dan sesederhana apapun, Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahuinya. Jangan dikira Allah nggak tahu. Oleh karena itu ibu dan bapak sekalian, mari kita luruskan lagi ya. Luruskan lagi bahwa hadir kita ya Allah ya Rabb dalam rangka mengamalkan ajaran-Mu ya Allah. Bahwa setiap kita yang belajar ilmu agama, menuntut ilmu dan ilmu kemanusiaan yang bermanfaat lainnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Mengamalkan itu dalam rangka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar derajat kehidupan kita menjadi hidup yang Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan jangan lupa wa fil akhirati hasanah. Bahagia, senang, tenteram di mana? Di dunia sekarang, terlebih-lebih di akhirat nanti. Andaikan dalam hidupmu menemui hal-hal yang tidak nyaman, tidak enak, maka bilang sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, aku jamin kehidupanmu.
Aku jamin usahamu, aku jamin dirimu, aku jamin masa depanmu. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. At-Taubah 111. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membiarkan hamba-hamba Allah sedih. Tidak akan pernah. Kok sedih sekarang? Kok susah? Mari kita rubah persepsi kita di benak kita. Mungkin ada yang salah mikir kita. Kesedihan itu adalah disebabkan karena kita yang berpikirnya barangkali perlu dirubah. Sama-sama masalahnya, sama-sama persoalannya, sama-sama habis biayanya, tetapi antara yang A dan B, ibu A dan ibu E, B, bapak A, bapak B, tentu tidak sama. Sama-sama ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditinggalkan, ayah bundanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggal dunia. Sama-sama kita menjadi anak. Maka rasanya tidak akan sama. Berbeda. Ada yang ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala orang tuanya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di satu sisi senyum, ya Allah, mudah-mudahan ayahku, ibuku diterima Engkau sebagai hamba-hambamu yang radiyatan mardiyah. Ayahku dan ibuku menemui zat yang selama ini dipanggilnya. Betapa senangnya ayahku dan ibuku bertemu dengan yang selama ini namanya dipanggil. Ya Allah, ya Allah, apa saja ya Allah. Kesandung ya Allah. Semua kembali disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu aman. Yang satu, ketika ayah bundanya meninggal dunia, justru nangis histeris, meraung-raung. Ya Allah ya Rabb. Itulah kita. Oleh karena itu, ibu dan bapak sekalian, mari kita perkuat iman kita dalam panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanusta'inu. Hendaklah memohon kepada Allah Subhanahu. Ibu dan bapak sekalian, kita kalau mohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu, kalau bisa begitu selesai tangan turun ini langsung ada, gitu ya. Pengennya cepet-cepet. Ketika dikasih yang cepat, kita bingung juga. Ya Allah, ya Rabb, hamba pengen punya anak, ya Allah, ya Rabb. Harta hamba banyak banget ini, lalu anak hamba gak ada. Lalu siapa yang melanjutkannya, ya Allah, ya Rabb. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maunya langsung. Begitu dikabulkan, kan minta sama Allah, ya Allah, ya Rabb. Nah, sudah nikah belum? Belum. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala seorang istri. Istrinya sudah punya putra. Bukan namanya percepat, itu namanya. Ya Allah ya Rabb, Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua doa-doa kita. Ibu dan bapak sekalian, mari kita renungkan bersama dalam ista'inu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru pada posisi kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala, baru bismillahirrahmanirrahim, ya Allah ya Rabb. Baru menyebut namanya begitu, Allah sudah tahu ujung-ujungnya. Melebihi taunya orang tua yang ketika anaknya WA, ibu, bapak sehat? Bapak ibu sedang apa? Di mana? Bapak ibu sudah tahu ujungnya kemana? Pak, kira-kira kemana Pak? Kalau anak kita ada di Jogja, anak kita di Purwokerto, anak kita ada di Jakarta, sedang kuliah, sedang pesantren, sedang mondok, lalu tiba-tiba anaknya WA sama kita. Dua hal kita rasakan. Satu, bahagia. Kedua, deg-degan.
Kok tahu? Ya ngerasakan masalahnya. Pernah. Pak Lurah tahu ya Pak Lurah. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu menuntun kita semua. Ibu dan Bapak sekalian, saat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu baru akan mulai saja, baru duduk kita bersimpuh. Begitu selesai sholat, ini selesai sholat. Apalagi dalam sholat. Selesai sholat, kita duduk sebentar, kita bermaksud memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, baru akan memohon, Allah sudah tahu. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Allah siapkan seluruhnya. Seluruhnya Allah siapkan untuk kita semua. Kenapa? Allah Maha tahu, Allah Maha cepat. Ibu dan bapak sekalian, kita renungkan bersama-sama bahwa setiap doa adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita sudah mulai menghargai Allah, Tuhan kita. Kita sudah mulai patuh pada Allah. Kita sudah mulai taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mulai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a mukhul ibadah. Ibu dan bapak sekalian, ibadah yang lain-lain sedekahnya, iya. Ibadah yang lain-lain menolong orangnya, iya. Tetapi ketika kita tidak pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, inti ibadahnya belum dapat. Sebab inti ibadah ad-du'a mukhul ibadah. Inti ibadah adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu dan bapak sekalian, alhamdulillah, setiap kita duduk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menghadap ke kiblat ini. Setiap kita ingat ada rasa saya ingin, saya butuh sama Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu kita dalam posisi sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kita di dunia ditugaskan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ista'inu bis-sabri was-salah. Jangan pingin tergesa-gesa untuk segera dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Perjalanan kita memohon kepada Allah yang berkali-kali itu adalah bagian dari hal yang Allah sukai, yang Allah senangi. Jangan sampai kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabb, hamba mohon, tapi belum juga dikabulkan. Kalau begitu saya berhenti aja ya Allah, jadi orang beriman. Ya Allah ya Rabb, kalau begitu saya berhenti aja sholatnya. Lupa bahwa minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan ibadah. Iringi permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyerahkan seluruhnya kepada Allah. Tidak usah mendikte Allah. Dalam arti, ya Allah, pokoknya harus sekarang ya Allah. Kalau nggak sekarang saya pokoknya nggak tahu deh ya Allah. Saya mau bunuh diri deh ya Allah. Kalau saya mendikte Allah Subhanahu wa taala, mohonlah. Allah Maha tahu kapan, seberapa ukurannya dikabulkan oleh Allah, waktunya dan seterusnya. Hal yang berkaitan dengan kebaikan kita, Allah Maha tahu. Wassalat, dan jangan putus terus salat dan salat. Iringi dengan khusyuk itu. Innallaha ma'as-sabirin. Allah senang kepada hambanya yang sabar di dalam berdoa. Allah senang kepada hambanya yang sabar di dalam sholat. Allah senang kepada hambanya yang sabar di dalam sedekah. Allah senang kepada hambanya yang sabar dalam merawat suaminya yang sedang sakit. Allah senang kepada hamba yang sabar ketika tinggal bersama dengan ayah dan ibunya, sementara ayah dan ibunya cerewet. Ibu dan bapak sekalian, ayat yang kedua.
Sapaan Allah yang kedua adalah permohonan Allah agar kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Al-Baqarah 153. Yang ketiga, tadi yang pertama tentang apa ya? Permohonan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, tentang apa Bapak Ibu? Berbicara. Yang kedua tentang berdoa, memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keduanya menjadi kebutuhan kita sehari-hari, kebutuhan kita. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Ibu dan bapak sekalian, makan dan minum itu jangan dikira kebutuhan kita pribadi, tetapi sesungguhnya kebutuhan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, makan dan minum itu ternyata ibadah. Makan kita, minum kita, walaupun tidak menggunakan gelas seperti ini, ibu dan bapak sekalian, ini ibadah. Oleh karena itu mohon izin ya, Bu, saya ibadah dulu. Sebentar Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat yang kedua ayat 172. Ini 3 ayat sudah. Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang beriman kalau mau makan, wahai hamba-hambaku, engkau tidak sama dengan yang lain. Engkau beda dari yang lain. Posisinya beda, gajinya beda, kedudukannya beda, tempatnya besok di akhirat aku bedakan. Jangan kau bersikap sama. Ketika engkau makan, Rasulullah tuntunkan kita semua, Bismillahirrahmanirrahim. Paling tidak seperti itu. Ibu dan bapak sekalian, kenapa demikian? Sebab ternyata air yang diminum gak tahu berasal dari mana. Ibu dan bapak sekalian, ini berasal dari dispenser. Dispensernya berisi galon merek tertentu, misalkan begitu. Airnya dari mana? Ya Allah ya Rabb, ternyata air yang pagi hari ini saya minum bisa jadi berasal dari Malang, Pandaan. Bisa jadi berasal dari Mangli. Kita tinggal di Binangun di sini sekarang. Bisa jadi berasal dari Jawa Barat, Sukabumi, Cianjur, sampai ke sini. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sebarkan, bagikan rezekinya. Minumlah dengan cara yang baik. Minumlah minuman yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu, khusus yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang sampai kepada kita, yang nanti kita akan sarapan pagi. Ada enggak, Pak? Ada? Ayo yang dari Permata Hijau, tahu enggak apa yang akan disajikan nanti? Enggak tahu. Bentuknya apa? Tidak tahu. Tapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala buka peluang lebar-lebar. Bagi yang sedekah itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah disesali kecuali penyesalan. Ya Allah, ya Rabb, kalau saja tahu sedekah pagi di At-Taqwa itu ternyata Engkau berikan kebaikan seperti ini, aku tambahkan agar nanti saat pulang orang-orang bisa pada bawa juga. Ya Allah, aku tambahkan. Ibu dan bapak sekalian, ada saat di dalam Al-Quranul Karim nanti orang menyesal, kenapa sedekah saya cuma segitu?
Kenapa infak saya cuma segitu? Suatu saat nanti kita akan menyesal luar biasa. Dan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim bahwa ada orang yang menyesal karena sedekah roti hanya sepotong roti, ada satu roti lalu dibagi dua. Karena sebelum berangkat ke masjid tiba-tiba dia ngambil di rumah, di rumahnya dia punya roti dibagi dua. Mas makan dulu yuk sebelum kita ke masjid, nanti kita ada pengajian, masalahnya dia apa? Saya punya roti satu, pot paruan yuk, paruan. Roti paruan itu dimakan berdua. Nanti kita kan makannya agak siang, sekitar jam 6-an, yuk kita sarapan dulu yuk, sarapan roti. Selesai sarapan roti, berangkat ke masjid. Ibu dan bapak sekalian, tiba-tiba yang bersangkutan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum sampai di masjid. Maka pada saat sakaratul maut Allah tunjukkan, itulah pahalamu, itulah kebaikanmu, rinci, detil sekali. Ya Allah, kalau tahu begini tadi saya kasihkan kepada teman saya satu roti semuanya. Itu kisah kata Rasulullah. Ibu dan bapak sekalian, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Makanlah yang baik-baik. Yang sedekah sekarang pagi hari ini adalah hamba Allah, mudah-mudahan disejahterakan dirinya. Mudah-mudahan disejahterakan keluarganya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai penghambat atas segala siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena ibu dan bapak sekalian, kita semua yakin pagi hari ini insya Allah mudah-mudahan kita menikmati sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan pada kita yang kita tidak tahu dari siapa. Tapi jelas halal, jelas boleh, jelas mudah-mudahan tambah ridho yang sedekah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang dihidangkan pagi hari ini, jangan lupa itu keputusan Allah. Apapun yang dihidangkan pagi hari ini, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah yang mengatur semua itu. In kuntum ta'budun, ya Allah ya Rabb, ternyata gak bersyukur itu, misuh-misuh itu. Ya Allah, dicontohkan Rasulullah, kalau engkau berhadapan dengan konsumsi, berhadapan dengan makanan, apapun, jangan pernah kau mencelanya. Kata Rasulullah. Kalau engkau sebagai hamba Allah yang suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah mencela apapun yang dimasak oleh istri kita, oleh orang tua kita, apapun yang dibawa suaminya dari bepergian oleh-olehnya, jangan pernah mencela. Sebab itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 menit lagi. Yang keempat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Al-Baqarah 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Diwajibkan, difardukan kepada kalian semua untuk melakukan hukum qisas. Artinya apa? Berbalas seimbang. Ibu dan bapak sekalian, jika di Indonesia atau di negara lain barangkali hukum qisas belum banyak diperhatikan maksimal, maka ini untuk kita. Ayat ini untuk kita. Untuk apa? Agar jangan sampai kita berbuat sesuatu kepada orang lain,
Berbuat sesuatu kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, kepada tetangga kita, jangan lupa di sana ada hukum qisasnya Allah Subhanahu wa taala. Apa? Berbalas. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lepas dari perhitungan itu. Jadi kalau kita membunuh orang, pastikan ketika itu tidak halal untuk dibunuh, Anda akan terbunuh. Pastikan itu. Jikapun sekarang lolos dari perhitungan dunia, maka pastikan, yakin seyakin-yakinnya bahwa ketika kita membunuh akan dibunuh dengan cara yang tersiksa kelak nanti. Jika kita memfitnah, pastikan sebelum meninggal dunia akan terkena fitnah hidup. Itu namanya qisas, berbalas. Jika kita ngomongin orang lain di depan teman kita, jika kita ngomongin kan ghibah ya, jangan enak-enak. Ada hukum qisas yang mencontohkan pada rujukan kita. Suatu ketika kita pasti dan pasti kita akan diomongin oleh orang lain di depan yang lain. Kita dengan sahabat dekat kita, dengan teman kita, pancen, dia gimana sih? Emang cari sopo, lambu cari kok. Kayaknya kita ini diajak ngomong kayak gitu, seneng banget. Ya Allah, ya Rabb, Ibu dan Bapak sekalian, mari kita berusaha setidaknya hati kita. Ya Allah, ya Rabb, ini ngomongin ini. Saya tinggal kok tetangga kita, saya tinggal kok ini orang dekat kita, nggak ditinggal kok gimana? Matur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bilang ke Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ya Rabb, saya tidak ingin ini terjadi. Sebab apa? Pasti kita akan dirasani pula di depan orang lain. Kata siapa? Kata Rasul. Seperti itu. 4. Ini buat para pemegang amanat. Walakum fil qisas, hanya sesungguhnya dalam hukum qisas itu ada kehidupan. Jadi kalau kita merasakan bahwa akan berbalas, maka ada kehidupan yang wajar dan normal di masyarakat. Yang kelima, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibu dan Bapak sekalian, sebentar lagi ada banyak ayat-ayat ini yang berulang dibaca. Oleh karenanya, mari kita hafalkan bersama-sama. Ayat ini dibaca bersama-sama sekarang. 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibu dan Bapak sekalian, sebentar lagi siam Ramadan. Besok rencana siam apa enggak? Mau siam? Mau lapar-laparan? Mau menjaga lisan? Ya Allah, ya Allah, gak gampang sambil ngabuburit lumayan. Ya ayyuhalladzina amanu, ini orang-orang yang beriman. Lagi-lagi Allah sayang orang yang beriman. Ya Allah, diatur oleh Allah gini ya.
Orang yang terhormat itu baru masuk ke ruang kondangan saja. Ini di sini ya, tanda tangannya di sini, duduknya di sana, daharnya ini ya. Orang beriman itu terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ketika Ramadan tiba tanggal 2 April, insya mudah-mudahan sampai ya. Ada yang kira-kira nggak sampai bulan April? Mohon sama Allah ya. Kenapa? Sebab kita tidak tahu. Setidaknya ibu dan bapak sekalian, hari ini niatkan kita. Ya Allah ya Rabb, hamba seneng ya Allah. Hamba seneng mau bertemu dengan Ramadan lagi. Tapi masih punya utang ya Allah. Masih ada waktu tak balas lagi utangnya. Hanya utang dulu. Yang kemarin belum lunas sudah dikasih lagi. Ibu dan bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Ramadan yang kalimatnya kutiba. Kutiba itu fardu. Seperti tadi qisas. Fardu itu adalah sesuatu yang kalau kita tidak mau melakukannya, maka keluar kita dari Islam. Maaf, saya memang Islam. Puasa, sorry. Maaf, saya memang Islam, tapi sholat nanti dulu. Itu kutiba. Kalau wajib, beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang jawab salam kan? Ada yang nggak sempat, nggak kelingan. Oh iya ya tadi. Terus sekarang lagi WA-an. Aku lagi ngaji loh. Gitu ya. Nggak sempat menjawab salam. Dosa nggak? Dosa. Kenapa? Salam wajib dijawab. Tetapi tidak menyebabkan orang itu keluar dari Islam. Itu bedanya wajib dan fardu. Maka sholat sebaiknya disebut oleh kita bukan sholat wajib, tapi sholat fardu. Kenapa? Al-Qurannya begitu. Siam Ramadan kutiba alaikumus siyam, difardukan bagi kalian semua. Kenapa? Sebab sudah di gerbang kebahagiaan. Begitu selesai engkau Ramadan, selesai ya seluruh dosa-dosamu, engkau bahagia, engkau senang, engkau dihapuskan dosa-dosanya. Ibu dan bapak sekalian, di dalam Ramadan itu, dalam siam Ramadan itu dan siam-siam lainnya sama. Akan sanggup merubah diri dari yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa dengan siam Ramadan. Oleh karenanya, ibu dan bapak sekalian, pada Allah menyapa yang kelima ini, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hamba Allah yang senang bertemu dengan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur. Sebab syukur adalah ibadah yang terindah. Begitu kata Rasulullah SAW. Ibu dan bapak sekalian, ini yang dapat saya sampaikan. Jam 6 akan lebih. Punya saya jam 6. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan ridho dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat saya sampaikan, ibu dan bapak sekalian. Mohon maaf silap dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa mendapatkan apa yang tadi disampaikan oleh beliau informasi dari Masjid Al-Aqwa. Ucapan terima kasih dari panitia kasihan suku Kali Nukian atas infak dari Bapak Ibu semua dalam mendukung acara ini. Bisa ditunjukkan dalam usaha pagi dan lain-lain. Sebagai informasi lagi, Masjid Al-Aqwa dalam rangka menyambut bulan Ramadan, insya Allah